Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Naufal Alwan, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menganalisis kasus ekonomi makro dengan kasus dampak kenaikan harga subsidi BBM pada tahun 2022. Dengan nomor NIM 0603 12 8232 8039. Daftar isi. Di sini terdapat latar belakang, rumusan masalah, dampak makroekonomi, serta respon kebijakan. Langsung kita masuk ke latar belakang. Untuk latar belakang, pada September 2022, pemerintah Indonesia mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau yang kita kenal sebagai BBM bersubsidi. Kenaikan ini cukup signifikan. Harga Pertalite naik dari 7.650 menjadi 10.000 per liter, naik kisaran 30,7%. Harga solar naik dari 5.150 menjadi 6.800 per liter, naik 32%. Dalam harga Pertamax naik juga dari harga 12.500 menjadi 14.500 per liter, naik menjadi 16%. Latar belakang kasus ini, pemerintah Indonesia terpaksa menaikkan harga BBM bersubsidi dikarenakan ada 4 faktor, yaitu pertama, lonjakan harga minyak global akibat konflik Rusia dan Ukraina yang tidak stop, serta dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. Yang kedua yaitu konsumsi BBM bersubsidi yang melebihi kuota yang ditetapkan atau bisa dikenal dengan overconsumption. Yang ketiga yaitu beban subsidi energi yang semakin membebani APBN, mencapai lebih dari kisaran 502 triliun. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian untuk mengurangi disparitas harga BBM Indonesia dengan negara-negara tetangga. Di sini dapat kita lihat rumusan masalah. Terdapat 2 rumusan masalah. Analisis ini untuk membuktikan bagaimana dampak yang terjadi selama kenaikan harga subsidi BBM beserta solusinya. Untuk masalah pertama, bagaimana dampak dari terjadinya kenaikan harga subsidi BBM pada tahun 2022. Untuk masalah kedua, yaitu apa respon kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam melihat masalah ini yang terjadi. Kita masuk ke dalam masalah yang pertama, yaitu dampak terjadinya kenaikan harga BBM ini. Ada empat penjelasan. Yang pertama yaitu terdapat inflasi. Inflasi langsung meningkatkan mencapai 5,95 pada September 2022. Terus inflasi transportasi meningkat signifikan sebesar 16,84%. Dan juga terdapat inflasi bahan makanan meningkat karena kenaikan biaya distribusi. Nah, itu dampak inflasi dari kenaikan harga BBM pada tahun 2022. Dampak selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang memperlambat konsumsi rumah tangga. Seterusnya ada peningkatan biaya produksi bagi industri yang mengandalkan transportasi, dan juga perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 5,44% di Q 2022 menjadi 5,31% di Q3 2022. Dampak selanjutnya terdapat anggaran negara. Di antaranya dampak pengurangan beban subsidi energi sekitar 190 triliun. Dampak anggaran negara selanjutnya yaitu realokasi anggaran untuk bantuan langsung tunai atau yang bisa kita kenal sebagai BLT sebesar 24,17 triliun kepada 20,65 juta keluarga
dan dampak anggaran negara selanjutnya yaitu peningkatan anggaran bantuan sosial atau dikenal dari kalangan semua yaitu bansos untuk mengurangi dampak pada masyarakat miskin. Dan untuk dampak yang terakhir yaitu neraca perdagangan, dampak neraca perdagangan. Dalam dampak neraca perdagangan ini terdapat dua dampaknya, yaitu pertama peningkatan biaya impor minyak dan gas yang mempengaruhi neraca perdagangan. Dan yang terakhir yaitu tekanan pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Tekanan terhadap tukar rupiah terhadap dolar AS ini sangat signifikan kalau bisa kita lihat bahwasanya nilai tukar rupiah itu melemah sekarang ini. Selesai masalah pertama, kita lanjut ke dalam permasalahan yang kedua, yaitu respon kebijakan pemerintah terhadap kenaikan harga BBM pada tahun 2020 ini. Di sini terdapat 3 kebijakan. Yang pertama kebijakan fiskal, yang kedua kebijakan moneter, dan yang ketiga itu kebijakan struktural yang bisa diambil dari pemerintah menghadapi kenaikan subsidi BBM pada tahun 2022. Untuk kebijakan fiskal di sini terdapat 3 kebijakan, di antaranya penyaluran BLT senilai 150.000 per bulan yang dilakukan selama 4 bulan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat yang membutuhkan. Selanjutnya ada kebijakan subsidi upah untuk 6 juta pekerja dengan gaji maksimal 3,5 juta per bulan. Dan kebijakan fiskal yang terakhir yaitu pengalokasian 2% dari dana transfer umum atau DTU untuk subsidi transportasi publik. Nah, kebijakan kedua yaitu ada kebijakan moneter. Di antaranya ada 2 kebijakan. Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan secara bertahap untuk mengendalikan inflasi agar tidak terjadi ke depannya. Dan kebijakan yang kedua yaitu intervensi dari pasar falas untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kebijakan terakhir yang bisa pemerintah ambil yaitu ada kebijakan struktural, dan kebijakan struktural ini terbagi menjadi 2. Kebijakan pertama yaitu percepatan program konversi BBM ke gas dan listrik. Kalau kita lihat sekarang para perusahaan banyak sedang berlomba-lomba untuk lebih menginovasikan kendaraan dari menggunakan BBM ke penggunaan mobil listrik, sepeda listrik, ya seperti itu. Untuk kebijakan yang kedua yaitu implementasi kebijakan energi terbarukan jangka panjang. Itu saja analisis singkat dari permasalahan kasus dampak kenaikan harga subsidi BBM pada tahun 2022. Jikalau ada kata salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.